dikisahkan seorang pangeran yang telah terusir dari Istana Majapahit bersama adiknya. Pangeran tersebut bernama Pangeran Jakakusuma dan adiknya, yang bernama Nyimas Rarasandian atau Nyi Galuhwati. Mereka berdua keluar dari Istana Majapahit dengan mengendarai kuda hingga tiba di Bagelen. Pangeran kemudian beristirahat di desa Ngerengreng Palakirna. Namun di desa tersebut sulit mendapatkan air, hingga sang pangeran menuju ke barat, hingga akhirnya menemukan mata air. Masyarakat setempat kemudian bersepakat menamai desa tersebut dengan nama Banyuurip. Masyarakat Bayuurip menyebut Jakakusuma dengan gelar Pangeran Banyuurip. Setelah Nyi Galuhwati beranjak dewasa, Pangeran Banyuurip mencarikan jodoh untuknya. Ia dijodohkan seorang pertapa yang berasal dari desa Condon, bernama Ki Mangwiu. Ki Mangwiu dan Rarasandiah menikah, kemudian tinggal di desa Banyuurip. Sementara sang Pangeran Banyuurip berkelana ke arah barat untuk bertapa. Sang Pangeran Banyuurip lalu terlibat perselingkuhan dengan istri Adipati Anden Loano yang mengakibatkan pertempuran hebat. Pangeran Banyuurip tewas. Keris pusaka Ki Panubiru kemudian diserahkan oleh masyarakat kepada Ki Mangwiu. Dari perkawinannya dengan Ki Mangwiu, Nyimas Ratna Sandiat atau Galuhwati memiliki seorang anak perempuan bernama Nyi Pangeran. Nyi Pangeran ketika dewasa dijodohkan dengan Ki Wunut dari desa Wunut. Dari Nyi Pangeran dan Ki Wunut inilah lahir dua anak kembar putra-putri yang diberi nama Nyi Pangerang dan Ki Pangeran. Dari Nyi Pangeran lahir dua anak laki-laki, sedangkan dari Ki Pangeran tidak memiliki keturunan karena meninggal terlebih dahulu. Dua anak laki-laki Nyi Pangeran diberi nama Bagustaka dan adiknya Bagusinga. Dalam naskah Babat Bagelen nama asli Wiraloda adalah Bagustaka, sedangkan Wiralodra adalah nama gelar. Saat beranjak dewasa, dua bersaudara itu meninggalkan Banyuurip menuju kota Raja Mataram untuk mengabdi di sana. Mereka dilatih ilmu keprajuritan kemudian diangkat menjadi mantri bedama yang bertanggung jawab mengurus gudang persenjataan oleh Patih Mataram, Kiai Tumanggung Singarano. Tugas mereka berdua adalah merawat semua senjata prajurit Mataram dan melatih calon prajurit dalam ilmu peperangan. Suatu ketika di alun-alun keraton Mataram, terdengar suara banteng mengamuk. Saat itu sedang digelar acara pendadaran prajurit. Akibatnya banyak prajurit yang terluka. Sang Susuhunan Mataram kemudian mengumumkan bagi siapa saja yang mampu mengalahkan banteng tersebut, maka akan diberi imbalan. Lalu Bagustaka dan Bagusinga memanfaatkan momentum itu dengan baik. Mereka berdua berhasil menaklukkan banteng liar itu. Susuhunan Mataram kemudian memanggilnya dan menaikkan pangkatnya. Mereka berdua diangkat menjadi mantri. Bagustaka mendapat gelar Mantri Prawiraloda atau Wiralodra, sedangkan Bagusinga mendapat gelar Mantri Singapati. Kedua bersaudara itu juga diberi wilayah yang membawahi 800 domas atau keluarga, tanah yang diberikan oleh Raja Mataram kepada bawahannya. Sistem pemberian tanah dan sistem lungguh tidak hanya dipakai untuk pertanian padi saja. Para pejabat penerima tanah sewaktu-waktu harus siap menjadi angkatan perang ketika Mataram dalam kondisi perang. Perilaku ini berlaku pula bagi Bagustaka dan Bagusinga yang diberi imbalan tanah. Berikut dengan cacan dan kenaikan jabatan sebagai mantri. Kepangkatan dua mantri domas itu adalah Tumenggung. Kepangkatan jabatan Mataram merujuk pada Majapahit. Pada masa Majapahit dikenal dengan Sang Pancaring Wilwatikta atau yang 5 dari Majapahit, yaitu Rakrian Mapatih atau Patih artinya Perdana Menteri, Rakrian Kanuruhan wakilnya, Rakrian Demun yang menjabat sebagai kepala rumah tangga istana, Rakrian Rangga yang mengurus gedung-gedung raja, Rakrian Tumanggung pemimpin militer. Pangkat Tumanggung sejak era Majapahit berkaitan dengan kemiliteran. Kisah Wiralodra sebagai mantri yang menguasai Lunggut dengan membawahi 800 keluarga dapat diartikan bahwa selain tugas mengelola tanah Mataram,
Mereka juga merupakan salah satu kepala militer yang bertugas mengawasi pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, pelatihan militer serta persiapan bagi orang-orang yang mau masuk militer. Ketika kerajaan membutuhkannya, mereka harus siap. Jadi Mantri Domas dalam naskah Babat Bagelet berujuk. Beberapa naskah yang menyebut tokoh Singalodra terdapat perbedaan. Dalam naskah Dermayu Kertasmaya dan naskah Babat Dermayu Pakemuayang menyebut Singalodra sebagai ayah dari Wiralodra. Naskah sejarah Indramayu menyebut Singalodra sebagai kakak dari Wiralodra. Sedangkan pada Sarasilah Bagelen dan buku sejarah ringkas Banyu Urip menyebut Singalodra sebagai nama gelar lain dari Wiralodra. Pada buku sejarah ringkas Banyu Urip terdapat cerita pasukan Mataram di bawah komando Pangeran Purbaya tidak berhasil dalam penyerbuan terhadap VOC di Batavia. Tumenggung Wiralodra dan Tumenggung Singapati turut serta di dalamnya. Usai kalah perang, beberapa pasukan Mataram tidak kembali pulang untuk menghadap Kesusuhunan Mataram atau Sultan Agung. Salah satunya adalah Wiralodra. Wiralodra memutuskan berpisah dengan adiknya. Wiralodra hendak berdagang ke Batavia, lalu mengganti gelar menjadi Ki Singalodra. Jadi keterangan ini juga tercatat dalam Sarasilah Bagelen, yang menyebut nama Raden Bagus Singalodra dan Bagus Singopati. Singopati melahirkan keturunan para Tumenggung di desa Andong Bagelen atau Wangsanagaran. Sementara Singalodra tidak menyebutkan anak keturunannya. Dalam catatan keturunan Banyu Urip terdapat keterangan Bagus Taka alias Tumenggung Wiralodra menetap di Indramayu dengan nama Ki Singalodra. Informasi ini sejalan dengan daftar nama-nama bupati dari masa ke masa yang berasal dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Dalam daftar nama bupati dituliskan bupati pertama di Indramayu adalah Raden Bagus Singalodra atau Wiralodra I. Artinya tokoh yang kelak bergelar Wiralodra I adalah Raden Bagus Singalodra, yang menurut naskah dan catatan Sarasilah Bagelen memiliki nama kecil Bagus Taka. Ia kemudian direkrut menjadi pasukan Laskar Mataram untuk penyerangan ke Batavia sekitar tahun 1628 sampai tahun 1629. Nama tokoh leluhur Wiralodra yang menggunakan awalait atau gelar Gagak banyak dijumpai dalam naskah Babat Dermayu seperti Gagak Prenala, Gagak Wirahadi Kusuma, Gagak Handaka, Gagak Pertala, dan lain-lain. Pada waktu itu Bagelen, Banyu Urip, Luano, dan Tanggung merupakan bagian dari tanah Kedu Bagelen yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Tokoh yang menggunakan awalan Gagak dalam naskah Babat Bagelen bukan tokoh yang berasal dari wilayah Banyu Urip yang jadi keturunan Wiralodra, melainkan tokoh dari turunan Adipati Andan berkedudukan di Loano Dusun Tanggung yang menikahi cucu Sunan Amangkurat I tahun 1645 sampai tahun 1677. Kiai Gagak Prenala I setelah wafat dimakamkan di Gunung Kempang. Kemudian putra Kiai Gagak Prenala I, Kiai Gagak Prenala II muncul pada saat Keraton Mataram Kartasura di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwana II yang bersekutu dengan VOC. Pemerintahan ini menuai perlawanan yang berakhir pada kudeta yang dilakukan oleh Raden Mas Garendi Sunan Amangkurat V pada tahun 1742. Pada saat Raden Mas Garendi atau disebut juga Sunan Kuning berhasil merebut tahta, Gagak Prenala II menjadi mantri di desa Tanggung Bagelen. Gagak Prenala II bertugas menjaga keraton dari kemungkinan perebutan kembali oleh pihak Sunan Pakubuwana II dan pasukan VOC. Jika Gagak Prenala I eksis pada era Sunan Amangkurat III tahun 1703 sampai tahun 1705, maka Gagak Prenala II eksis pada era Sunan Kuning atau Amangkurat V tahun 1740. Satria Indra Kusuma adalah salah seorang yang turut serta dalam sayembara memperebutkan Nyimas Gandasari.
Namun Satria Indrakusuma gagal. Orang-orang Indramayu akhirnya meninggalkan Pangurangan. Prabu Indarawijaya atau Arya Wiralodra memeluk agama Islam sambil menyerahkan daerahnya Indramayu kepada Cirebon pada tahun 1528 Masehi. Dikisahkan Pangeran Kuningan menuju Dermayu. Pangeran Kuningan mengendarai kuda Winduaji untuk menaklukkan Dermayu dan memaksa penguasanya. Indrawijaya tunduk pada Cirebon. Indrawijaya mengundang salah satu pembesar yang bernama Patih Danujaya. Sang Prabu Indrawijaya lalu segera menuju Kali Kamal untuk memasang jimat Oyot Mingmang dan jimat Lembu Tirta. Indrawijaya merubah diri menjadi Kidang Kuning, memancing pasukan Kuningan untuk menangkapnya. Kidang Kuning menceburkan diri ke Kali Kamal. Pangeran Kuningan untuk menangkapnya. Kidang Kuning menghilang. Pangeran Kuningan terseret banjir hingga ke Pulau Biawak. Pangeran Kuningan ditolong oleh seorang kakek. Kemudian pasukan Pangeran Kuningan kembali melanjutkan pengejaran. Namun tanpa disadari ternyata pasukan justru bergerak pulang menuju alun-alun Cirebon. Pangeran Kuningan kemudian masuk ke Keraton Pakungwati. Di hadapannya ada Sunan Gunung Jati, sedang bersama Indrawijaya dan para pembesarnya. Rupanya mereka telah menyatakan memeluk Islam kepada Sunan Gunung Jati, serta tunduk pada Cirebon.